Halo Sobat Kaiju, kembali lagi di dunia Kaiju Indonesia. Kali ini kita akan membahas perbedaan raksasa Titan dan non-Titan di Monsterverse. Dalam film Godzilla atau Kong kita tahu bahwa banyak monster bertebaran di muka bumi, bahkan di wilayah bumi yang tak diketahui sekalipun. Mulai dari ukuran kecil hingga raksasa. Namun tahukah kamu bahwa tidak semua monster raksasa bisa disebut Titan? Ya, monster seperti Godzilla, Mothra, Kong, dan raksasa lain mungkin bisa. Namun bagaimana dengan Skullcrawler? Tentu tidak bisa. Keduanya sendiri oleh Monarch dikategorikan sebagai super spesies. Yuk simak perbedaan raksasa Titan dan non-Titan di Monsterverse. Raksasa Titan merupakan makhluk raksasa yang bentuknya mirip dengan hewan tertentu namun dengan keadaan fisik yang berbeda dan hidup sudah ribuan tahun yang lalu. Sebelum radiasi murni musnah, para Titan terbiasa hidup di permukaan, namun setelah radiasi musnah karena sebuah meteor, mereka memilih hibernasi di dalam bumi. Sebagian memilih beradaptasi dengan tinggal di dalam laut dekat sumber panas bumi seperti Godzilla. Dalam hal makanan, Titan mengkonsumsi radiasi. Cara mengkonsumsinya adalah bisa memakan Titan lain yang terdapat sumber radiasi, tinggal di sumber panas bumi di bawah laut seperti Godzilla. Ada juga yang mengincar radiasi nuklir terutama di era modern seperti Muto ataupun Kraken. Pada dasarnya secara alami ketika lelah atau hampir tewas seperti yang dialami Godzilla di film Godzilla King of the Monster, sebagian Titan bisa beristirahat dekat sumber radiasi untuk memulihkan tenaganya, namun ini membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan adanya radiasi nuklir yang diciptakan oleh manusia, Titan bisa sembuh dengan cepat selama dosisnya tepat. Mungkin mirip obat, ketika dosis berlebihan maka yang ada adalah bisa juga mungkin melukai Titan itu sendiri seperti yang dialami Godzilla di film Godzilla 2014. Setelah Godzilla diledakkan oleh negara Amerika di tahun 1954 di Pulau Bikini. Dan setelah itu Godzilla pun jarang terlihat ke permukaan untuk beberapa lama. Titan juga kebanyakan mempunyai ukuran yang sangat tinggi. Jika dilihat bisa mencapai 108 meter seperti Godzilla dan minimal tinggi mencapai 60 meter seperti Muto jantan atau Mothra versi ulat yang ukurannya lebih pendek. Bahkan Mothra dewasa hanya mencapai 15 meter namun dengan ukuran sayap yang lebar. Di sisi lain, para Titan juga mempunyai kondisi tubuh unik, misalnya seperti mempunyai organ yang mampu mengeluarkan racun yang dapat membahayakan perairan, namun di sisi lain juga mampu mengeluarkan cairan nitrogen yang bisa memperlambat melelehnya es di Antartika, seperti yang dialami oleh Skylla. Sama hal dengan Behemoth. Bekas jejaknya Behemoth diketahui mempunyai radiasi yang sangat kuat sehingga berfungsi untuk menyembuhkan hutan atau reboisasi. Untuk kemampuan menyerang, mereka juga mempunyai kemampuan unik seperti Godzilla dengan nafas atomnya. Lalu hentakan kaki Muto yang mampu mematikan benda elektronik, ataupun Ghidorah yang mampu mengeluarkan serangan gravity beam. Untuk karakter, Monarch juga memberi label pada Titan yang berbahaya seperti Rodan yang labelnya Destroyer. Hal ini bisa saja dikarenakan karena Titan ini yang mempunyai kemampuan yang mengerikan sehingga dapat merusak segalanya. Atau tipe Titan yang tidak bisa akur dengan manusia. Sampai saat ini kecuali Mothra dan Godzilla dan juga Kong, beberapa Titan lain sulit diketahui apakah bisa akur dengan manusia atau tidak. Godzilla, Kong, dan Mothra sendiri merupakan Titan yang tampaknya masih bisa akur dengan manusia selama manusia tidak mencari gara-gara dengan mereka. Ciri lainnya adalah dalam kerajaan Titan biasanya terdapat alfa atau puncak pimpinan. Godzilla dan Ghidorah pernah memegang posisi ini. Pada dasarnya siapa yang tidak tunduk dengan alfa maka akan berurusan hebat dengan alfa itu sendiri, seperti di Godzilla 2014 ketika Muto melawan Godzilla, di mana Godzilla sebagai penyeimbang bumi berusaha mencegah Muto untuk berkembang lebih banyak karena melawan ekosistem.
Selain itu, ketika sang alfa melakukan panggilan alfa atau panggilan kepada titan lain, maka titan-titan itu akan menurutinya, walaupun tidak semua seperti yang terjadi di film Godzilla King of the Monster saat King Ghidorah melakukan panggilan alfa. Hal yang unik bahwa Ghidorah sendiri sebenarnya kaiju alien atau merupakan titan yang bukan berasal dari bumi. Sedangkan Kong mungkin salah satu titan yang juga makan makanan non-radiasi atau makanan yang biasa dimakan seperti pada hewan pada umumnya. Contohnya adalah gurita raksasa di Skull Island. Di Monsterverse sendiri ada raksasa non-titan yang kebanyakan mengisi pulau Skull Island. Kita sebut saja megafauna. Makhluk ini rata-rata mirip dengan hewan pada umumnya, hanya saja dengan bentuk berbeda dan ukuran berbeda. Makhluk-makhluk itu misalnya seperti Skull Crawler, Mother Longlegs, Magma Turtle, Scar Buffalo, dan masih banyak lainnya. Dalam hal makanan, mereka makan seperti pada hewan umumnya. Mereka tidak mengkonsumsi radiasi, tapi bergantung pada daging atau tumbuhan, terutama seperti makhluk Skull Crawler yang terus membutuhkan energi sehingga harus terus memburu mangsa di permukaan bumi. Dari segi ukuran paling besar bisa mencapai 95 kaki, yaitu Skull Crawler dewasa yang terus tumbuh besar atau setara dengan 28 meter, atau tinggi Kong remaja yang mencapai 30 meter. Sedangkan laba-laba raksasa atau Mother Longlegs bisa mencapai 7 meter. Sama seperti Titan, para makhluk megafauna ini normalnya bisa hidup dengan rentang waktu yang lama selama tidak ada yang membunuh mereka. Dan sama seperti Titan juga, megafauna ini juga ada yang bisa bersahabat dengan manusia seperti Scar Buffalo, dan ada yang tidak seperti Skull Crawler. Dari segi kemampuan, keunikannya mungkin tidak seberagam dengan Titan. Walau begitu, tentu sangat berbahaya apabila bertemu dengan manusia. Misalnya seperti kemampuan Mother Longlegs yang kakinya bisa menyamar sebagai bambu, lalu Skull Crawler yang mampu mengeluarkan lidah panjang seperti bunglon untuk memburu mangsanya. Sebagian megafauna sendiri pernah berkonflik dengan Titan. Salah satunya konflik antara kelompok sejenis Kong dengan kelompok Skull Crawler yang menyebabkan para orang tua beserta makhluk sejenis Kong hampir punah dan menyisakan Kong itu sendiri, dan terus bertarung dengan Skull Crawler hingga sekarang. Walau begitu, hal tersebut tidak membuat Kong jahat terhadap megafauna lain. Dia bahkan melindungi suku pedalaman Skull Island dan makhluk lain yang tidak mencari gara-gara dengannya. Sekian yang bisa kita bahas kali ini. Ingat, jangan lupa subscribe, beri tanggapan kalian di kolom komentar, dan klik tombol lonceng.